Halo, untuk yang video hari ini, saya akan berbicara tentang treatment untuk gagal ginjal tahap akhir. Jadi kalau kita sudah mencapai tahap akhir, ada beberapa opsi yang bisa diberikan kepada pasien gagal ginjal. Yang satu adalah cuci darah, yang kedua transplant, yang ketiga konservatif. Konservatif ini artinya pasien tidak mau menerima obat-obatan, jadi hanya akan diberikan obat-obatan untuk meringankan supaya sakitnya tidak terlalu sakit, tapi pada akhirnya berujung pada kematian. Untuk cuci darah sendiri sebenarnya ada dua jenis, yaitu hemodialisis yang cuci darahnya lewat via nadi, dan itu harus dilakukan di rumah sakit. Tapi untuk di Inggris bisa juga dilakukan di rumah selama rumahnya bisa 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 ada tempat untuk melakukan uh, hemodialisis tersebut, yaitu soalnya dibutuhkan cukup tempat ya, untuk dibutuhkan space seperti untuk alat mesinnya, juga berhubungan dengan listrik, dan juga serta piping untuk saluran airnya. Itu adalah cuci darah seperti yang disebut hemodialisis, di mana cuci darah badan kita dikeluarkan dari badan, lalu darahnya masuk ke mesin, lalu dicuci oleh mesin dengan obat-obatan. Itu darahnya dimasukkan kembali ke badan. Selain itu, ada opsi kedua adalah peritoneal dialysis. Untuk di Indonesia setahu saya cuma ada satu jenis peritoneal dialysis, yaitu CAPD, yaitu continuous IPD, di mana menggunakan cairan, tapi cairan ini dilakukan penukaran secara manual walaupun menggunakan teter, jadi mesti dilakukan setiap beberapa jam sekali. Dan ini kelihatannya sudah cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan di Inggris ada lagi opsi yang kedua untuk PD, yaitu disebut APD atau Automatic Peritoneal Dialysis. Untuk APD ini dilakukan malam hari ketika pasien sedang tidur. Jadi dari kateter itu akan dihubungkan ke cara mesin, di mana mesin itu akan melakukan penukaran cairan secara otomatis. Jadi dia akan menarik cairan yang kotor dari perut, lalu akan dikembalikan lagi cairan yang bersih ke dalam perut. Semua ini dilakukan secara otomatis oleh mesin. Jangka waktunya mesti dilakukan setiap hari sekitar 8 jam. Keuntungan dari APD ini ya, karena kita lakukan malam, jadi lebih tidak mengganggu ya, seperti itu. Dan juga karena dicucinya setiap hari, jadi memang lebih bersih. Sebenarnya ya hampir sama dengan CAPD, dimana kalau CAPD lakukan tiap 3 jam atau 4 jam, 4 jam sekali. Untuk peritoneal dialysis, baik CAPD atau APD, sama-sama menggunakan kateter yang ditaruh di dalam perut. Besok adalah hari saya memasukkan kateter ke dalam perut. Besok adalah hari operasi saya. Jadi untuk persiapannya, hari ini sekitar jam 2 siang saya mesti memakan 10 tablet Sena 7 mg, yang tujuannya adalah untuk mencuci perut ya, mencuci perut. Selain Sena juga saya mesti ini akan dimakan 10 tablet sekaligus. Selain itu juga saya diberikan ini Citramak, berupa cairan bubuk. Nanti saya akan seduh
dengan air panas. Cara minumnya adalah dimasukkan ke dalam gelas sekitar 200 ml, tapi air panas. Jadi diseduh dengan air panas, sesudah itu didiamkan setengah jam baru bisa diminum sekaligus. Untuk PD sendiri ada beberapa hal yang perlu dicek sebelum apakah pasien bisa bisa cocok untuk PD atau enggak. Yang pasti mereka akan ngecek apakah kita pernah ada operasi dalam perut, di sekitar perut. Jadi kalau kalau ada operasi ke dalam perut, kelihatannya tidak bisa. Jadi kemungkinan akan disuruh tetap hemodialisis. Juga juga ditanyakan apakah ada kasus hernia. Selain itu, apakah ada konstipasi? Yang pasti karena dengan PD, karena kita masukkan cairan dalam perut, efek samping yang ada adalah kemungkinan besar terjadi adalah konstipasi, yaitu susah buang air besar. Makanya saya juga diberikan obat untuk 1 bulan sesudah operasi besok, yang fungsinya adalah agar pencernaan saya tetap lancar. Selain itu, persiapan yang saya mesti lakukan untuk operasi besok, saya dilarang makan dan minum kira-kira 6 jam sebelum operasi. Jadi saya mesti puasa. Yang ya, saya rasa cukup sekian untuk video hari ini. Saya mau minta doa agar operasi besok berjalan lancar. Terima kasih.